Kalaulah dia tidak punya malu, ya begitu. Tetap tak puasa di depan kita yang berpuasa, bahkan merasa tak berdosa. Itulah tipe-tipe watados, wajah-wajah tanpa dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Nashhadu an la ilaha illallah al haqqul mubin, wa nashhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Shadaqal 'azim, summa sadaqa rasuluna bil karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu jamaah salat Isya, salat tarawih dan witir rahimakumullah. Selalu untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun yang berlaku terhadap kehidupan kita. Wabil khusus di tahun ini kita alhamdulillah bisa beribadah seperti biasa di bulan yang penuh berkah. Ketika di tahun sebelumnya kita dalam kondisi kekhawatiran dengan berbagai himbauan dan aturan karena corona sedang lagi rajin-rajinnya, lagi baru-barunya, dan tentunya himbauan pemerintah adalah beribadah dari rumah. Tapi alhamdulillah meskipun tahun ini masih dalam nuansa pandemi, ibadah puasa masih bisa kita jalani, termasuk berjamaah salat tarawih. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita perlindungan, dan amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, uswatun hasanah, teladan bagi orang yang bertakwa. Bapak Ibu rahimakumullah, hidup yang memang Allah hadirkan dalam kehidupan kita dengan berbagai dinamika dan catatan menunjukkan betapa hidup ini sangat kompleks dengan berbagai persoalan. Bahwa hidup ini juga diibaratkan seperti air. Air itu dia tidak mungkin diam, dia pasti bergerak. Air itu tidak bisa ditahan. Air itu tidak bisa diikat. Bahkan air tidak selalu bisa dikuasai. Itulah kehidupan. Maka tidak ada orang yang bisa selamanya menguasai kehidupan, mengikat kehidupan, atau menahan apa yang berlaku dalam kehidupan. Termasuk corona yang belum berkesudahan, termasuk hujan yang tak kapan diturunkan, atau panas berkepanjangan. Karena itu urusan Tuhan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, bersyukurlah. Oleh karenanya dalam Al-Quran lebih dari hampir 191 kali, lebih kurang, jumlah penyebutan kata al-hayatu, ya, kehidupan, hayat, ya. Sehingga ada 3 makna dasar minimal yang menjadi arti dari al-haya itu sendiri, kehidupan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wala. Misalnya ada ayat, dan tidaklah kehidupan itu melainkan tempat bermain-main dan bersenda gurau. Dan namanya main-main, senda gurau, drama, sandiwara, tidak ada yang lama. Pasti ada ujung babaknya, ada ending cerita. Bahkan pemainnya pun gak mungkin akan selama memainkan peran. Meskipun sempat berganti peran, tapi pada saatnya juga akan meninggalkan peran. Pun kita hidup di dunia. Maka mana pertama dari kehidupan, dari hidup itu, pada dasar kalau kita melihat dari berbagai ayat Al-Quran, yang pertama disebutkan rasa tahu. Ya,
rasa tahu, ada rasa. Ya. Maka orang dikatakan hidup ketika dia punya rasa. Rasa apa? Rasa takut, rasa khawatir, rasa memiliki, mencintai, menghormati, dan seterusnya. Dan tentu kehidupan ini mesti begitu. Kita harus punya rasa takut kepada Allah. Kalaulah Allah terus memberikan ujian tak berkesudahan, andaikan Allah turunkan hujan dari bebatuan, andaikan Allah kasih gempa bumi berkali-kali, takutnya kalau misal kemudian Allah cabut hidayah, sementara kita lama hidup di dunia. Lalu apa artinya hidup di dunia tanpa hidayah? Apa artinya hidup kita makmur tapi tidak ada nur? Apa artinya hidup kita berlimpah harta tapi nggak dapat hidayah? Bahkan gelap, aura nggak kelihatan dari wajah. Harusnya begitu. Makanya orang bertakwa itu salah satu al-khawf bil jalil. Dia punya rasa takut kepada Allah. Takut kalau tercerabut iman dalam hidupnya. Takut kalau nanti su'ul khatimah ending hidupnya. Dan orang tidak akan dikatakan hidup sesungguhnya ketika dia tidak punya rasa. Termasuk rasa berkaitan sifat biologis manusia. Ketika lapar dia butuh makan. Ketika haus dia perlu minum. Itu ada rasa. Apalagi bulan puasa, terasa harus panas, kering semua bibir kita, kering semua tenggorokan kita. Nggak boleh minum karena kita puasa. Makanya kalau bulan puasa disebut dengan premium, pre makan dan minum. Kapan boleh minum? Ketika azan maghrib berkumandang. Itu yang pertama. Jadi tahu, rasa tahu. Yang kedua, bahwa kata al-hayatu hidup itu juga dia ada hubungan dengan kata al-haya'u, malu. Antara al-hayatu dan al-haya'u dekat. Penyebutan al-haya kalau malu, al-haya'u kalau hidup al-hayatu. Maka disebutkan juga orang hidup itu harus punya rasa malu. Apalagi kita orang beriman. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau memang enggak punya rasa malu, kata Nabi, silakan berbuat sesukamu. Tetapi itu bukan pembiaran. Itu ada peringatan, ada pelajaran dan ancaman. Kalau kamu tidak punya rasa malu, ya tunggu. Nanti ada saatnya akan aku ganti, akan aku balas apa yang kamu lakukan. Malu ketika berbuat dosa. Malu kalau kemudian tidak pernah mendapatkan kebaikan. Malu sampai tua nggak melaksanakan kewajiban. Misalkan Ramadan setiap tahun kita sudah menjalani, tapi tidak juga terdapat peningkatan dalam ibadah, bahkan hati senantiasa begitu saja, berarti betapa berkaratnya hati kita sampai nggak tembus hidayah. Betapa bermasalahnya hati kita sampai nggak juga tergugah. Padahal Allah sudah kasih corona. Yang corona nggak pernah tergambar, tak pernah terpikirkan, tak terlintas dalam benak kita, ternyata ada COVID-19. Langsung tiba-tiba 19. Kapan dia 11-12 ya? Kalau balak tuh balak 16. Dia langsung 19. Dan tidak sedikit. Dan kasus di Indonesia sudah sembuh 1.600.000-an. Ya. Sudah dalam kondisi normal, sedikit normal, sudah mulai biasa beraktivitas dengan protokol kesehatan. Ternyata grafiknya malah naik. Hari ini 31 di kota. Ya. Begitu kerasnya pemerintah melarang ASN untuk mudik tanggal 6 sampai 17. Coba mudik, tangkap, denda. Naik mobil pribadi harus ada surat izin meninggalkan lokasi. Kalau dia swasta dari Pak RT, Pak Lurah, pokoknya pening palak nak mudik. Ya. Sampai begitu. Karena kita belum tahu pasti kapan dia berhenti. Sampai hari ini termasuk ibadah haji belum ada kepastian apakah akan diberangkatkan. Yang ada pemerintah mencoba mempersiapkan beberapa kemungkinan, tetapi tetap informasi harus muncul dari tanah haram apakah akan diberangkatkan atau kembali ditunda keberangkatan. Nah, rahimakumullah. Maka kalau sudah begitu, salah satu yang perlu juga disikapi sebagai makhluk, sebagai manusia yang hidup di dunia, memiliki rasa malu. Dan puasa melatih untuk itu. Kalaulah dia tidak punya malu, ya begitu. Tetap tak puasa di depan kita yang berpuasa, bahkan merasa tak berdosa. Itulah tipe-tipe watados, wajah-wajah tanpa dosa. Orang puasa semua, dia nggak puasa, merokok pula.
ya sudah sakarepmu. Tapi ingat pada saatnya ada pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, yang ketiga, bahwa hidup itu punya makna arti dasar adalah bergerak dinamis. Tidak dikatakan hidup kalau orang nggak bergerak. Sebagaimana air yang diibaratkan oleh Syafi'i itu, dia akan baik kalau air itu ngalir. Kalau dia berdiam saja, dia akan berubah warna, berubah penampakannya, muncul aroma. Itu kalau air tergenang. Makanya kalau got kita, sering kita mampet, itu nanti akan melahirkan aroma, memunculkan warna, mendatangkan penyakit dengan jentik-jentik nyamuk di sana. Kalau dia ngalir nggak ada masalah. Begitulah kehidupan kita. Perumpamaan dunia seperti air itu begitu. Dia mesti bergerak, tidak diam saja. Air itu mendatangkan maslahat, tapi juga bisa menjadi ujian kalau kita tidak mampu manfaatkannya, termasuk hidup kita. Sementara Allah masih berikan kita kesempatan hidup, alhamdulillah. Ya, meskipun dipaksa tanda petik dengan protokol kesehatan juga tidak apa-apa. Minimal kita semakin terbiasa, semakin nyaman kan menggunakan masker. Dulu nggak terpikirkan mau pakai masker ya. Sekarang di rumah masker sudah sama kayak pakaian. Sekali beli 10 kayak N9 itu. 10 pak. Iya. Nggak terasa. Dan sebenarnya baik juga. Minimal hikmahnya ketika puasa tertahan kita banyak bicara. Kan nggak enak banyak nguap-nguap pakai masker. Terasa bahwa mulut itu lagi siang hari. Maka bulan Ramadan hendaknya menahan ucapan, menahan bicara. Pun di luar bulan Ramadan. Dengan masker itu ternyata juga mengajarkan kita agar tidak banyak bicara. Kalau bicara yang perlu, yang baik dan benar. Kalau tidak, diam. Bukankah Nabi mensyaratkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau kalau tidak, diam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk kita menjaga jarak biar tidak terkena corona. Begitu juga seharusnya menjaga jarak dari kita berbuat maksiat dan dosa. Nah, hidup itu begitu. Oleh karenanya kata Nabi, jadilah kamu di dunia seperti seorang asing atau seorang yang sedang melakukan perjalanan. Orang yang musafir itu hanya mampir sejenak, pindah. Mampir sebentar, jangan lanjut. Karena tidak mungkin mantap di situ. Meskipun terminal itu mewah, lengkap dengan segala fasilitasnya, canggih semua, lengkap wifi dan semua fasilitas makanan, minuman dan tempat istirahatan. Tapi siapa yang betah dan tahan di sana selamanya? Tidak, namanya cuma transit. Nama saja terminal, waiting room, dan lain sebagainya. Termasuk dunia kita, kehidupan kita ada cuma waiting. Tempat di mana kita waiting room, sebentar saja, sehingga maksimalkan, isilah apa yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah menginginkan siapa di antara kita dengan dijadikannya kehidupan dan kematian, mana yang paling baik amalannya, mana yang paling baik ibadahnya. Semoga kita tetap diberikan kekuatan, kesehatan, kemudahan dalam menjalankan ibadah sebagai hamba Allah dan khalifah di dunia, baik secara sosial, horizontal dengan sesama, maupun vertikal, transidental pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.